Halo. Dengar suara, tapi tidak nampak orang. Tunggu lagi ya Kasih yang video, lain. Pak. Kita jumpa-jumpa. Ade. Selamat malam, selamat berjumpa. Malam. Ada 12 sudah participants. Saya kali ini pakai laptop, jadi jelas kelihatan semua. Pau juga. Iya. Siapa lagi belum masuk? Mana Ida? Macam saya dengar suara kau tuh kan? Siapa? Hai, Cikgu Weli. Selamat datang. Macam ada yang mau. Iya. Di mana tuh? Tahu siapa tuh? Macam di ladang kan? Iya. Jadi jadi Siapa lebih? Siapa?
Oke, selamat petang dan selamat berkumpul lagi kita di Zoom untuk kebaktian pertengahan minggu. Jadi sebelum kita memulakan acara kita, mari kita nyanyi satu lagu untuk menyambut kebaktian ini. Lagu yang pertama kita nyanyi Bersandar pada Tuhan Kejapa, screen sharing dulu. Dengar juga? Dengan jelas. Oke, Kejapa. Screen share. Tunggu sebentar ya. Oke. Boleh dengar? Boleh dengar semua? Oke. Dengar juga tadi? Jelas juga? Kurang sedikit, putus-putus dia. Boleh tangkap Iya. juga lah. Oke. Sebagai lagu pembuka kita, kita nyanyi Bila Kita ke Syurga. Yang lain boleh kasih mute video ah. Ajaib Yesus berikan anugerah di sana terang sentosa tempat disediakan bila kita hari itu sangat senang bila
kerjakan bersedia sambil pandang kepadanya bersusah lemas. Bila kita ke syurga, tentu hari itu sangat senang. Bila pandang Yesus, Tuhan menunggu kita segera pandang wajahnya. Terbang mutiara berhias, jalannya dari lemas. Bila kita ke syurga, tentu hari itu sangat senang. Bila Yesus kita nyanyikan namanya. Okay. Jadi saya akan pimpin dalam doa pembuka buat Mas Ani. Oke, mari kita semua tutup mata dan saya akan pimpin di dalam doa. Dialah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang penuh kasih dan kemuliaan. Bapa, terpujilah namamu di bumi ini seperti di surga. Dan hari ini ya Bapa, kami telah berkumpul lagi di Zoom. Dan biarlah Tuhan terus memimpin kami satu persatu. Dan biarlah Zoom ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami dan ia dapat menjadikan kami sebagai saluran untuk terus memuji namamu walaupun kami tidak dapat berkumpul di gereja seperti hari-hari sebelumnya ya Bapak. Dan Bapak, sebentar lagi kami akan memulakan kebaktian kami yang akan dibicarakan oleh Pastor Brian Lee dan biarlah Tuhan terus membimbing dia agar apa yang disampaikan itu sesuai dengan kehendak-Mu dan mampu untuk berikan message penting kepada kami satu persatu sebagai pedoman hidup kami ya Bapak. Dan Bapak, begitu juga dengan mereka yang tidak dapat mengikut kebaktian kami pada malam ini, biarlah Tuhan terus memimpin mereka di mana saja mereka berada dan biarlah hati mereka terbuka untuk mengikuti kami pada kebaktian lainnya ya Bapak. Dan Bapak, terima kasih kerana senantiasa mendengar dan menjawab doa kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Semua ini kami serahkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang dalam menjadi penolong dan juru selamat kami semua. Amin. Amin. Iya. Dan EY Kodak boleh share screen? Papa tolong Apa? kasih apa tuh? Oh, mute. Bukan kasih mute. Apa tuh? Host disable participant screen sharing dia cakap. Coba buat yang macam tadi yang record itu. Make host. Oh ya, kasih pindah host. Gitu. Oke, ya. Oke, sudah. Oke, thank you. Alright. Oke, sebelum kita memulakan renungan kita pada malam ini, kita akan ada sesi berdoa dulu, doa bersatu. Dan kita ada 6 doa di sini, ataupun 7 doa, yaitu lain-lain. Dan kita akan pilih 2 orang untuk memimpin sesi berdoa ini. Jadi doa yang pertama kita akan mendoakan pembicara kebaktian malam ini, yaitu Pastor Brian Lee. Doa kedua, pembicara kebaktian Vesper. Dan juga khotbah pada hari Sabat ini. Yang ketiga, keadaan dan keperluan keluarga masing-masing. Keempat, pandemik COVID-19 melanda dunia. Kelima, pelajar belajar kelas online. Keenam, pelayanan media Gereja Kudat. Dan yang ketujuh, lain-lain. Jadi, ada volunteer kah? Mau doa? Kalau tidak, saya pilih. Dua orang volunteer. Ya.
Ada. Kalau tiada, saya minta Elda Damarin sama Elda Jekis, boleh kah? Boleh. Dok, saya punya sampai berapa? Nomor Oke. berapa? Uncle nomor satu, Uncle Jekis, Elda Jekis dari nomor 1 sampai 3 lah. 1 sampai 3. Ya. Hmm. Elda Damarin boleh? Tidak. Elda Damarin tidak. Tidak. Oh, tidak boleh dengar. Kalau begitu saya minta dari pihak yang muda. Ya. Cikgu Eli bolehkah? Cikgu Eli? Macam tidak berapa bagus speaker saya. Audio Dengar sejak juga, boleh Toh. kah? Iya. Kak ada gangguan? Boleh kah tidak? Kalau tidak boleh, kita pilih Uncle Pamo boleh? Boleh Uncle? Alah, kena mute toh. Tidak dengar suara Uncle? Kena off mic. Nina. Oke. Coba Uncle Halo, bercakap. Halo. Ya, dengar. Oke, Halo? boleh Uncle doa nomor 3 sampai nomor 6 tuh. Boleh. Bisa dia. Boleh juga. Oke. Jadi untuk doa pertama sampai ketiga kita minta Elda Jekis. Nomor 4 sampai nomor 6 kita minta Diakon Pamo lah. Boleh? Boleh. Oke. Jadi kita sambung saja doa tu ah. Macam pendoa yang pertama dia habis doa dan pendoa kedua akan terus sambung doa. Oke. Ya. Jadi kita boleh mula sekarang lah. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang bersemayam di kerajaan surga, terpujilah namamu ya Bapa seperti di bumi dan di surga. Karena Engkau lah kami sembah ya Bapa, karena Engkau yang penuh kuasa, kasih dan kemuliaan. Ya Bapa, terima kasih atas penjagaan-Mu pada ketika ini, sehingga pada saat ini kali lagi kami dapat berkumpul melalui di rumah masing-masing. Sempena masa ini kami akan belajar firman-Mu melalui online. Ya Tuhan, pada petang ini, sekali lagi kami mendengar pelajaran yang akan disampaikan oleh pendeta kami, Pastor Brian Lee. Tuhan berkati dia supaya dia boleh menyampaikan firman itu dengan baik, dan kami yang mendengar kami dapat terima dan kami apply dalam kehidupan kami untuk seharian. Ya Tuhan, begitu juga persediaan kami pada hari Sabat ini. Sekali lagi saya berdoa khusus persediaan pastor daerah kami, Pastor Brian Lee, yang sudah bersedia untuk menyampaikan firman melalui khotbah dan juga tutup Sabat. Ya Tuhan, berikan dia kesehatan yang baik supaya dia boleh menyampaikan firman-Mu dengan kami semua mendapat berkat dari pelajaran itu. Pada ketika ini juga saya berdoa khusus kepada setiap keluarga, anggota, khususnya anggota Gereja Kudat. Ya Tuhan, biarlah Engkau boleh melihat segala kekurangan kami, terlebih pada ketika ini kami menghadapi perjalanan yang terhad.
oleh karena penyakit pada ketika ini yaitu COVID-19. Tuhan, setiap keluarga, Engkau boleh melihat keperluan kami, dan kami akan memohon ya Tuhan, supaya Engkau memberkati segala usaha kami, dan juga memberikan kami perlindungan di mana saja kami berada. Kami tahu bahwa Tuhan sentiasa mengasihi kami dan memelihara kami, setiap keluarga di dalam Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau mendengar doa ini. Engkau mendengar doa ini. Tuhan Allah Bapa yang penuh dan kemuliaan, pada malam pertengahan minggu ini kami mengadakan doa khusus untuk anggota-anggota gereja kami yang jauh maupun yang dekat, supaya Kau berikanlah perlindungan atas kami. Lindungi kami semua kan daripada gangguan penyakit mana hanya sedang mengganggu ketentraman dunia pada ketika ini. Berikan berkat kesembuhan kepada mereka-mereka pun kesabaran agar sentiasa tabah menghadapi masalah yang sedang kami hadapi pada ketika ini. Berikan juga kepintaran dunia untuk ahli-ahli saintis maupun para dokter-dokter agar mereka dengan cepat dapat mencipta maupun mencari penyelesaian ataupun obat-obatan boleh mengobati penyakit COVID-19 ini. Semoga kami semua dijauhi daripada gangguan penyakit ini. Dan seterusnya, saya terus mendoakan kepada anak-anak kami sedang belajar, memandangkan tidak lagi berada di sekolah, mereka kini sedang belajar melalui online. Semoga Tuhan berikan kepintaran dunia, bimbingan mereka sentiasa pelajari pelajaran mereka walaupun mereka berada di belajar, berikan juga berkat kepintaran dunia kepada cikgu-cikgu yang pembelajaran mereka melalui dan juga teruskan agar pelayanan baru yang sedang gereja sudah laksanakan pada ketika pandemi COVID-19 ini. Semoga Tuhan tunjukkan jalan-jalan penyelesaian maupun bimbingan supaya apa juga yang ahli-ahli gereja kami sedang buat maupun sedang mengatur dari segala keputaran dari dunia untuk mereka pergunakan di pelayanan melalui media pada ketika ini. Sehingga mereka bisalah COVID-19 dan setelah mereka hadapi, tunjukkanlah jalan penyelesaian bagi mereka. Semua yang mereka lakukan melalui media ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat kami pergunakan, kami yang akan menggunakan yang akan disampaikan melalui pelayanan mereka multimedia.
Terima kasih kerana kau sentiasa menjawab semua doa ini. Semua ini kami minta di nama Tuhan Yesus Kristus dalam menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Dan tanpa membuang masa, mari kita serahkan masa dan tempat ini kepada Pastor Brian Lee untuk khotbah pendek. Baiklah, selamat malam, selamat bergabung. Semua boleh dengar ya? Boleh, Pastor. Oke. Boleh, Mari kita teruskan dengan renungan singkat saja pada malam hari ini. Kita semua sudah ketahui bahwa pada saat ini kita sedang mengamalkan satu gaya kehidupan dalam bentuk normal baru, kan? Apatah lagi pada saat sekarang ini masih dalam pelaksanaan PKP. Kalau yang PKP ini banyak kategorinya, kan? Ada yang bersyarat lah, ada yang pemulihan lah, ada yang diperketatkan lah, ada yang bersasaran lah. Tapi semuanya itu adalah pertujuan untuk kawal pergerakan kita masing-masing sewaktu musim pandemik ini. Contohnya kalau kita perhatikan bagi mereka yang di college sekarang terpaksa study online di rumah, kan. Kalau sekolah-sekolah rendah kah, taska kah, tadika kah, menengah kah, semua pun tutup sekolahnya, kemudian online study juga di rumah. Kalau kita perhatikan dalam sektor pekerjaan pun kerja di rumah juga, kan. Termasuk juga kebaktian tidak diizinkan dilaksanakan di gereja, tapi di rumah, kan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kebanyakan aktiviti semuanya ataupun kebanyakan berada di rumah masing-masing. Jadi pada musim pandemik ini, keluarga lah yang mengambil alih aktiviti-aktiviti di berbagai tempat, kan, khususnya kebaktian di rumah. Kita laksanakan sama seperti saat sekarang, kita sedang mengadakan pertemuan pertengahan minggu. Jadi situasi keadaan yang seperti ini, saya teringat apa yang dituliskan oleh Nyonya White tentang pentingnya keluarga itu, kan. Jadi di sini katanya, jadikanlah keluarga kita ini sebagai satu gereja yang kecil di atas bumi. Lebih melanjutkan lagi katanya, jadikanlah rumah tangga kita ini sebagai satu syurga yang kecil. Tadinya adalah gereja yang kecil, yang sekarang ini adalah syurga yang kecil. Kemudian kalau kita perhatikan Nyonya White, dia memberi tekanan yang sangat tegas tentang pentingnya keluarga. Katanya keluarga ini adalah pusat bagi semua aktiviti-aktiviti. Kemudian katanya di sini, masyarakat dibentuk oleh keluarga. Kemudian keadaan masyarakat itu sangat-sangat dipengaruhi keluarga dari keluarga itu. Jadi ada hubungan rapat di antara pertama. Dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23. Kita hafal di otak kita ya. Ia berbunyi demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kerana dari situlah hati terpancar kehidupan. Saya senang berbanding dengan versi bahasa Tionghoa. Katanya di sini, peliharakanlah hatimu. Sebab hasil dari sepanjang hidup Anda itu terpancar dari hati.
Jadi hati ini sangat-sangat memain peranan yang penting walaupun pandemik. Kalau kita jaga hati kita itu kan masih dalam keadaan yang baik-baik juga kan. Jadi apabila kita berbicara tentang hati, dia sangat berkaitan dengan keinginan, kerinduan, kemauan, mood seseorang itu. Jadi hati ini selalunya adalah satu center, satu pusat untuk menguasai gaya kehidupan kita masing-masing. Lagipun ayat ini dikatakan oleh Raja Salomo kan. Kita semua sudah tahu latar belakang Salomo. Dia adalah raja yang paling mewah, yang paling bijak, yang paling bagaimana? Bermegah. Apa yang dia usahakan akhirnya dia terasa sia-sia adanya. Jadi beliau ini sangat pengalaman di dalam kehidupan dia. Dia banyak mengecapi kejayaan, dia banyak menikmati kemewahan di dalam kehidupannya kan. Tapi akhirnya katanya sia-sia semuanya ada tuh. Semua itu kan. Jadi dia bagi nasihat supaya jagalah hatimu katanya dari segala perkara, penuh dengan kewaspadaan. Dari situlah hati kita itu terpancar katanya bagaimana? Kehidupan kita. Jadi yang pertama ini kita ingat baik-baik ya. Dalam musim pandemik ini kita kena jaga hati kita masing-masing. Kemudian yang kedua, tadinya kita sudah sentuh segala aktiviti khususnya keagamaan itu buat sementara waktu ini diadakan di rumah kita masing-masing kan. Jadi di sini kita kena tekankan pentingnya rumah tangga kita masing-masing. Jadi ayat yang kedua, mari kita perhatikan dalam Mazmur 127 ayat yang pertama. Saya rasa kita semua sudah biasa membaca, menghafal ayat ini ya. Mazmur 127 ayat yang pertama. Ia berbunyi demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saya mau ulangi lagi. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah mengawal pengawal berjaga-jaga. Jadi ini adalah perkara yang kedua. Tadinya adalah jagalah hati kita itu penuh dengan kewaspadaan. Yang kedua, pastikan keluarga kita ini dibangun oleh Tuhan sendiri. Kan? Yang ketiga, ini ayat yang terakhir. Seperti mana yang kita sudah baca dalam poster Zoom kita pada malam hari ini, yaitu terdapat dalam Kolosi pasal 3 ayat yang ke-15. Kalau kita perhatikan peringan ini, dia menekankan manusia baru. Bagaimana kita menjadi manusia baru? Jangan kita kembali kepada manusia yang lama kan. Ini yang ditekankan dalam perengan ayat Kolosi 3:15. Ia berbunyi demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kerana untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saya ulangi lagi, ini Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kerana untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Secara amnya, kita semua sudah tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah kepala bagi jemaat. Dan tubuh itu adalah jemaat. Yang jemaat itu adalah kita semua sebagai anggota-anggota gereja. Jadi bagaimana kita semua harus menjaga kesetiaan kita terhadap Tuhan. Seperti mana yang kita lakukan sewaktu kita boleh berbakti menjalankan sembahyang di gereja. Yaitu kalau kita perhatikan di sini, kita kena berdoa di rumah kita masing-masing, kita kena belajar firman Tuhan di rumah kita masing-masing juga, dan kita harus ada devotion, ada worship, ada kebaktian keluarga di tempat kita tinggal masing-masing. Jadi kita baca pelajaran sekolah sahabat juga, kemudian kegiatan rohani yang lain-lain. Apabila kita melakukan semuanya itu, kan kita semua sudah dipanggil menjadi satu tubuh, satu gereja, maksudnya kita semua anggota gereja di dalam Kristus kan.
Dengan demikian, walaupun dalam musim pandemik COVID-19 ini, katanya, damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kan? Jangan ada perkara yang lain. Hanya damai sejahtera daripada Tuhan yang memerintah hati kita semua. Jadi pada malam hari ini, dengan ringkasnya, dengan singkatnya, mari kita ingatlah 3 perkara dalam musim pandemik ini. Yang pertama, jagalah hati kita masing-masing yang terdapat dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Kemudian yang kedua, jagalah keluarga kita masing-masing, yaitu dalam Mazmur 127 ayat yang pertama. Yang terakhir, jagalah kesetiaan kita di dalam Tuhan, yaitu terdapat dalam Kolosi pasal 3 ayat 15. Jadi kiranya renungan yang singkat ini sudah memberi manfaat kepada kita semua. Kiranya Tuhan terus memberkati kita semua. Jumpa lagi. Amin. 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 Jadi kita terus kepada doa penutup oleh Pastor Brian. Oke. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami terus-menerus memuji Engkau, bersyukur kepada Engkau, di mana kasih karunia Engkau dan juga kemurahan hati Tuhan sentiasa dicurahkan setiap berkelimpahan di dalam kehidupan seharian kami. Walaupun dalam musim pandemik ini, Tuhan masih memberkati kami satu platform untuk mengadakan kebaktian melalui aplikasi Zoom. Walaupun kami tidak dapat bersemuka dengan antara satu dengan yang lain, tapi kami dapat bertemu melalui kemudahan Zoom. Kiranya keadaan yang seperti ini menjadikan kami sentiasa ada kerinduan untuk bertemu di antara satu dengan yang lain melalui Zoom. Lebih-lebih lagi melalui kebaktian, melalui Zoom ini, kami sentiasa setiap masa ada kerinduan menjalankan kebaktian keluarga kami masing-masing untuk merapatkan hubungan kami dengan Tuhan. Kiranya Tuhan penuh dengan kasih sayang terus memelihara setiap kami dari segi hati kami, dari keluarga kami masing-masing, dari kesetiaan kami terhadap Engkau, supaya kami sentiasa bersiap sedia untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pada malam hari ini, hamba terus berdoa kepada semua yang hadir di dalam kebaktian pertengahan minggu ini, dan juga mereka yang tak sempat bersama-sama, kiranya berkat yang berkelimpahan Tuhan dicurahkan kepada setiap kami sesuai dengan kehendak kami masing-masing, sesuai juga dengan kehendak Tuhan. Dan pada saat ini kami akan mengakhiri perbaktian pertengahan minggu ini. Kiranya Tuhan terus mengampuni segala kesilapan, kelemahan kami, supaya kami layak sentiasa untuk menyembah Engkau di mana saja kami berada. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mendengar, menjawab doa ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dan hamba mau serahkan semuanya ini di dalam nama Yesus yang telah menjadi Tuhan, penebus kami semua. Amin. Amin. Jadi sampai sini sejak kebaktian pertengahan minggu kita. Tapi sebelum itu boleh semua on kamera, kita mau selfie dulu ah. Iya. Macam ramai sebagai bukti kita. Hey boy. Hai. Hai. Yang lain ada lagi yang belum on. Ya silakan. Mama sunat yang muka. Wai kudat siapa tuh yang Tidak, si Adi juga tahu. Saya Cu family lagi. Cu family tidak semua. Mana Steven? Ada Cu family kan? Iya. Mana sudah dorong? Sudah. Oke. Ready ya? 1, 2, 3.
Oke. Satu kali lagi. Siapa? Lah dong si Adi sama si Dona goyang tadi. Jap. Ada duduk. Sekali lagi ke Jepang. Pelan-pelan kalau ada masa. Oke. Jap. Oke. 1, 2. Oke, thank you semua. Nanti saya send gambar. Semua. Jumpa lagi di kebaktian hari penyambutan Sabat. Oke, jumpa sambut Sabat. Iya. Yang lain malu-malu ambil gambar yang lain. Iya. Si Nonoy di belakang, saya nampak si Nonoy. Cubuk-cubuk saja. Kali ini pelayanan wanita tidak ada meeting-meeting. Itu hari ramai kan? Iya, hari ini. Kita sedia potluck. Hah? Lewat malam sudah. Saya dapat potluck. Nggak tahu bila baru ada potluck. Ya. Nggak tahu bila mau kumpul di gereja. Ya. Itulah lama lagi ini. Nah. Mana kalau case bertambah-tambah? Entah. Bukan nggak hari ini sudah jatuh dia punya case. Berarti kurang sudah kan? Kalau lu suruh Sabah. Kita sudah itu sana klaster basung tinggal 2. Hari ini 19. Udah. Oh. Kalau keseluruhan dia jatuh sudah. Oh. Dina pun sama juga. Ya, baik. Saya duluan nih, Pak. Oke, nanti. Bye. Selamat malam. Bye, jumpa lagi. Salam. Oke, jumpa lagi kebaktian malam Jumat nanti. Oke, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.